Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Waalaikumsalam. akan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. menjelaskan tentang peran negara dalam pembangunan konteks dunia ketiga dengan anggota Alma Reza Karohmah, Sarah Rahma, Nuki Wildania, dan Alia Afiatul Hawa, serta saya, Sekar Mayang. Sebelum membahas ke materi secara keseluruhan, akan ada pendahuluannya terlebih dahulu. Seperti yang kita ketahui bersama, di era globalisasi saat ini sangat berpengaruh besar terhadap perkembangan dalam semua bidangnya. Terlihat jelas dalam perkembangan yang kita rasakan mengenai perkembangan teknologi yang sangat cepat dan berkembang sangat pesat. Informasi yang berasal dari belahan dunia manapun dapat diakses hanya dengan kedipan mata saja. Bahkan, yang dahulunya diperlukan waktu yang sangat lama, biaya yang sangat banyak, dan tenaga yang sangat besar untuk melihat suatu kondisi di tempat tertentu yang akan kita datangi, kita dapat secara cepat mengetahui informasi tentang tempat tersebut. Kemudian, adanya alasan berkembangnya bidang pendidikan saat ini selain karena perkembangan zaman, juga karena paksaan keadaan yang hingga saat ini kita masih dalam masa pandemi. Hal ini memaksa seluruh elemen dalam sistem pendidikan, baik di pusat dan di daerah, merubah cara belajarnya dengan sistem daring atau dalam jaringan, yang memanfaatkan teknologi yang telah berkembang. Sehingga, dalam perkembangan yang sangat cepat dan pesat tersebut, negara kita masih berada di negara yang berkembang. Salah satu penyebabnya adalah pembangunan yang masih belum merata. Saat ini seluruh dunia sedang melaksanakan pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Next slide. Nah, untuk memasuki materi, perlu kita ketahui apa itu tentang dunia ketiga. Menurut etimologi, dunia ketiga adalah istilah pertama yang diciptakan pada tahun 1952 oleh seorang demografer Prancis, Albert Sauve, untuk membedakan negara-negara yang tidak bersekutu dengan blok Barat ataupun blok Soviet pada masa Perang Dingin, atau dengan kata lain, negara-negara yang tidak memihak blok Barat maupun blok Soviet pada masa Perang Dingin. Namun saat ini istilah tersebut sering dipergunakan untuk merujuk negara-negara yang mempunyai indeks pengembangan manusia terlepas dari status politik mereka, yang semuanya saling bersekutu dengan ketat selama Perang Dingin. Lalu bagaimana dengan pembangunan terkait hal tersebut? Pembangunan yang dimaksudkan dalam hal tersebut ialah bagaimana suatu negara dapat membangun suatu perkembangan yang unggul di negaranya sendiri, dan dapat dimanfaatkan apa yang menjadi potensi di negara tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Selanjutnya ada teori pembangunan dunia ketiga. Teori pembangunan dunia ketiga ini adalah teori-teori pembangunan yang berusaha menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh negara-negara miskin atau negara-negara yang sedang berkembang dalam sebuah dunia yang didominasi oleh kekuatan ekonomi, ilmu pengetahuan, dan militer negara-negara adikuasa atau negara-negara industri maju. Nah, pembangunan dunia ketiga ini memiliki dua teori. Teori yang pertama yaitu teori modernisasi. Menurut Belling dan Totten, pada tahun 1970, modernisasi merupakan salah satu bentuk perubahan sosial yang berasal dari revolusi industri di Inggris pada tahun 1760 sampai 1830 dan revolusi politik di Perancis pada tahun 1789 sampai 1794. Aspek yang paling menonjol dalam proses modernisasi itu adalah
adanya perubahan teknik industri dari cara-cara tradisional ke cara-cara modern yang dihasilkan oleh revolusi industri melalui penemuan-penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan. Sebenarnya modernisasi ini memiliki arti yang berbeda sesuai dengan kategori kelompok pakar masing-masing contohnya. Next. Jadi ada menurut pakar ekonomi, menurut pakar politik, menurut pakar sosiologi, lalu menurut pakar psikolog. Menurut pakar ekonomi, arti modernisasi adalah model-model pertumbuhan yang berisikan indeks-indeks semacam indikator ekonomi, standar hidup, dan pendapatan per kapita, dan lain-lain. Lalu menurut pakar politik, modernisasi disebut sebagai berdasar pada proses politik, pergolakan sosial, dan hubungan-hubungan kelembagaan. Lalu menurut pakar sosiologi, modernisasi itu sebagai perspektif evolusioner mencangkup transisi multilinear masyarakat yang sedang berkembang dari masyarakat yang sedang berkembang ke masyarakat tradisional dan ke masyarakat modern. Lalu menurut pakar psikologi, modernisasi sebagai perubahan sikap dan tingkah laku yang memperakasai dan menopang perkembangan sosioekonomis. Tadi kan udah ada teori yang pertama yaitu modernisasi. Sekarang yaitu yang kedua teori ketergantungan. Teori ketergantungan ini merupakan reaksi terhadap teori modernisasi. Teori ini mula-mula tumbuh di kalangan para ahli ilmu sosial di Amerika Latin. Kemudian meluas sampai ke Amerika Serikat dan Eropa, lalu serta ke Asia. Teori ini dipengaruhi oleh metode analisis Marxis, teori yang merupakan reaksi terhadap teori ketergantungan. Teori ini sering disebut sebagai teori pasca ketergantungan. Di dalamnya ada teori sistem dunia, teori artikulasi, dan sebagainya. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai perspektif negara dunia ketiga. Nah, yang pertama ada historis. Hampir semua negara di Asia dan Afrika pernah dijajah oleh kekuatan kolonial Eropa Barat, bukan hanya Inggris dan Prancis, tetapi juga Belgia, Belanda, Jerman, Portugal, dan Spanyol. Selanjutnya, struktur perekonomian, pendidikan, dan lembaga-lembaga sosial yang ada di negara-negara jajahan tersebut biasanya dibentuk oleh bekas negara penjajahnya. Tentu saja pertimbangan utamanya adalah kepentingan si penjajah sendiri, bukannya negara berkembang yang terjajah. Sebagai akibatnya, struktur warisan kolonial sesuai dengan kebutuhan atau kepentingan khas dari negara berkembang itu sendiri. Nah, yang kedua ada kultural. Kebudayaan sebagai bentuk manifestasi dari kemampuan manusia dalam berpikir dan bertindak, memunculkan konstruksi peradaban manusia itu sendiri. Peradaban dan kebudayaan itu sendiri kemudian seperti pabrik besar mencetak generasi selanjutnya yang kurang lebih memiliki karakteristik seperti generasi sebelumnya. Tidak terlepas dari perspektif pertama, maka kemudian kebudayaan dan peradaban inti negara dunia ketiga yang pernah tercabut akibat adanya penjajahan menimbulkan disorientasi arah dan kebingungan. Yang ketiga ada politik. Dalam menguraikan pembangunan sebagai proses sistematis tidak dapat dilepaskan dari kebijakan-kebijakan pemerintah negara dunia ketiga. Hendaknya politik ini tidak diartikan sesempit kalimat di atas. Namun politik ini hendaknya diartikan secara luas sebagai manifestasi keinginan masyarakat negara dunia ketiga yang diwujudkan dalam bentuk-bentuk struktural beserta perangkat perilakunya guna mencapai pembangunan yang diharapkan.
Selanjutnya, peran negara dalam pembangunan. Yang pertama, itu ada pembangunan negara dunia ketiga, skenario negara maju. Dan yang kedua, ada sikap dan peran kaum intelektual di dunia ketiga. Nah, yang pertama ini ada pembangunan negara dunia ketiga, skenario negara maju. Peran negara dalam pembangunan telah menjadi objek pembahasan yang menarik sejak lama. Aliran klasik yang menganut kebebasan pasar menganggap bahwa campur tangan pemerintah sebagai suatu yang menghambat dan mengganggu bekerjanya kekuatan-kekuatan objektif dari pasar yang disebut sebagai mekanisme pasar. Nah, mengenai modernisasi di dunia ketiga, maka hal ini tidak lepas dari campur tangan dari negara-negara maju. Namun, apa yang dilakukan negara maju dalam upaya modern di negara dunia ketiga ini nampaknya memang dimuati berbagai kepentingan yang pada akhirnya juga menguntungkan mereka sendiri. Artinya, di sini negara maju membuat arus sejarah dunia sehingga peran dunia ketiga tetap tergantung pada negara maju dan diperlakukan sedemikian rupa menjadi tetap terbelakang. Nah, negara maju juga mempertimbangkan hal ini, mengapa proses produksi dilakukan di negara berkembang. Mereka sadar bahwa industri ternyata menimbulkan dampak lingkungan yang tinggi, oleh karenanya industri berat dialihkan ke negara-negara miskin dan alasan tidak ingin politik Indonesia terjadi di negaranya memiliki slogan "Not in my backyard". Pembagian kerja internasional juga semakin memaksimalkan negara berkembang. Pembagian kerja internasional menurut Paul Paris menyatakan bahwa negara maju adalah negara yang kaya akan teknologi dan hanya memiliki sedikit sumber daya alam, oleh karenanya tugasnya mengontrol dan mengembangkan teknologi serta menghasilkan barang-barang industri, sedangkan negara berkembang adalah negara yang kaya akan sumber daya alam sehingga tugasnya menjadi tempat produksi dan memproduksi hasil-hasil pertanian. Nah, yang kedua ada sikap dan peran kaum intelektual di dunia ketiga. Nah, yang pertama kaum intelektual. Sahibul Hikayat yang dimaksudkan dengan kaum intelektual adalah kaum yang menempatkan nalar atau pertimbangan akal sebagai kemampuan pertama yang diutamakan, yang melihat tujuan akhir supaya manusia dalam memahami kebenarannya dengan penalarannya. Bukan hanya sampai di situ, pada akhir Perang Dunia II ada yang menggugat bila sampai di situ saja perbuatan kaum intelektual, artinya penalarannya belum sampai pada suatu pertanggungjawaban terhadap diri sendiri dan lingkungannya, terutama pada umat manusia. Maka dalam kehidupan dunia ketiga pada umumnya dan di Indonesia khususnya, di mana semua mulai diawali, dibangun, dan dikembangkan seirama dengan keperluan nasional. Keperluan nasional nalar kaum intelektual bukan sekedar mesin yang menari antara in dan output. Pada mereka dituntut keelokan, kepiawaian untuk dapat melihat peran dari perkembangan nasional, yang berarti juga kemampuan untuk melihat hari depan dan hari depannya dapat digalang dengan perhitungan dan amal hari ini. Penalarannya menggunakan reflektor yang tertuju ke depan, bukan tertuju ke belakang sebagaimana dalam kebudayaan purba, kebudayaan animis, dinamis, dan pemujaan leluhur, kebudayaan kuburan. Nah, yang kedua, sikap dan peran. Sikap adalah bicara tentang tempat berdiri, yaitu maksudnya bicara tentang jarak yang telah ditempuh. Sikap adalah faktor dalam yang akan menentukan bagaimana jarak di depan akan ditempuh, akan dalam kamus politik diucapkan bagaimana sebaiknya, karena itu soal operasional. Berdasarkan materi, bahan yang telah dikedepankan, sikap yang sepatutnya diambil ada beberapa. Yang pertama, ada meninggalkan sama sekali budaya kuburan dan mengambil penalaran sebagai satu-satunya jalan membina hari depan. Yang kedua,
tetap kritis terhadap potensi pengaruh budaya suku yang kalah dan mengajak kalah. Yang ketiga, berani untuk mendapatkan keberanian intelektual karena tanpa keberanian intelektual kaum sudah lumpuh sebelum memutuskan. Yang keempat, sebagai intelektual Indonesia, tempatnya adalah pertama-tama sebagai manusia Indonesia, sebagaimana budaya Indonesia. Yang kelima, Barat menjadi bongkak kuasa, bongkak kemajuan, dan bongkak kemakmuran sehingga menjadi seperti sekarang ini dalam produk terbaiknya dalam bentuk demokrasi, parlementer, dan hak asasi. Yang keenam, sikap dan perannya. Yang keenam, maka dari pengaruh sejarah ini kita punya hak menuntut dari Barat pertanggungjawaban moral dan konsekuensinya yang wajar dan manusiawi. Yang ketujuh, atas dasar ini Barat sudah sepatutnya melepaskan pandangan paradigma yang menganggap haknya bahwa dunia ketiga harus menjadi pengikutnya. Sebaiknya Barat merobohkan paradigmanya dengan penggantinya dalam pengertian yang lebih manusiawi. Yang kedelapan, kaum intelektual Indonesia dalam berlatih memperkuat keberanian intelektual dan keberanian moral juga dituntut untuk selalu membuat perhitungan dengan masa lalunya sebagai bangsa. Belajar untuk menghadapi Barat bukan sebagai superior. Yang 9, praktiknya. Kaum intelektual terus-menerus yang menjadi lahirnya kebudayaan atau genialitas sehingga keintelektualan bukan tinggal jadi atribut sosial, tapi faaliyah fungsional dan membuatnya patut jadi penalaran dan nurani nasional. Yang ke-10, akibat dari sikap yang diambil terhadap Barat membuat kaum intelektual Indonesia tidak bisa lain pada menata kembali dan mengorganisasi secara sadar perasaan pikirannya. Yang ke-11, ada kekuatan peradaban Barat yang mampu berkembang dan bertahan berabad dalam sejarah umat manusia sudah sepatutnya dipelajari secara kritis. Yang ke-12, terhadap dunia ketiga sebagai jajaran sendiri sebagai saat mempunyai nasib sama dalam sejarah sebagai rekan seiring dalam memecahkan masalah-masalah yang diwariskan oleh kesamaan histori, menanggalkan sikap tak acuhan yang terkunci. Yang ketiga, peran kaum intelektual Indonesia sudah jelas. Gagasan perjuangan untuk melahirkan bahasa Indonesia diawali oleh mereka dengan kesadaran akan komitmennya dan bangsanya, dan kejeliannya dan kepiawaian tentang peran bangsanya. Yang keempat, kaum intelektual sebagai nalar dan nurani nation adalah berkasta Brahmin dalam pengertian modern, dan modern selalu senyawa dan demokratis. Dengan demikian, kehilangan kedudukannya dari hierarki. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Nuki. Yang selanjutnya yaitu strategi penguatan pembangunan Madura yang berkelanjutan melalui pemberdayaan nilai kreatif lokal. Term pembangunan berkelanjutan SDGs menjadi salah satu isu pembangunan yang berhasil mengundang perhatian besar banyak kalangan Rahadia 2016. Negara-negara dunia yang tergabung dalam Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB berusaha semaksimal mungkin menyelaraskan visi pembangunan negara mereka dengan rancangan pembangunan SDGs. Pembangunan sebuah tinjauan konseptual. Dalam perspektif yang lebih luas, teori pembangunan khususnya dalam lingkup ilmu sosial terbagi dalam dua kategori. Teori perbandingan modernisasi adalah keseluruhan teori pembangunan yang bersifat makro, memuat pembacaan laju perkembangan dan pertumbuhan ekonomi dan perubahan sosial masyarakat. Selain bersifat makro, teori ini juga berhubungan dengan hal-hal mikro, menyangkut nilai-nilai individu yang mampu mendorong proses transformasi sosio-kultur masyarakat. Teori pembangunan yang berparadigma ketergantungan mencakup keberadaan teori-teori pembangunan yang lebih dominan bersifat primitif seperti halnya teori
ketergantungan yang ada di banyak negara-negara terbelakang dan berkembang. Next. Next, Sarah. 3 tema fundamental dalam proses pembangunan. 1. Koordinasi. Sebuah pembangunan perlu mempertimbangkan aspek penyesuaian, penyeimbangan, dan pengaturan yang baik. 2. Alternatif yang lebih banyak dan terjadi secara sah. Agenda pembangunan harus menciptakan dan melahirkan 2 atau beberapa kemungkinan kepada masyarakat. 3. Melahirkan aspirasi yang mengusus semangat humanis. Pembangunan harus dapat mentransformasikan nilai-nilai kemanusiaan yang berorientasikan pada pemecahan masalah. Pembangunan dan paradigma modernisasi tinjauan teoritis. Secara historis, sejarah kemunculan teori perkembangan tidak dapat dipisahkan dari peristiwa revolusi negara-negara barat yang terjadi pada abad pertengahan. Inggris yang berlangsung pada abad ke-17 menjadi titik awal munculnya ide-ide pembangunan dunia. Agenda pembangunan global melalui paradigma modernisasi semakin menemukan momentumnya ketika beberapa tahun setelahnya muncul berbagai teori-teori pembangunan yang mengamini proyek modernisasi barat. Next. Teori pembangunan W.W. Rostow. Rostow menjelaskan bahwa sebuah proses pembangunan akan mengalami 5 tahap evolusi, yaitu 1. Masyarakat tradisional, the traditional quotient. 2. Prasyarat untuk tinggal landas, the prostitution of take off. 3. Tinggal landas, the take off. 4. Menuju kedewasaan, the drift to maturity. 5. Masa konsumsi tinggi, the act of fixed mass consumption. Pembangunan era milenium, MDGs, New York 6-8 September 2000, Islam bangsa-bangsa secara serentak sepakat untuk merumuskan sebuah model pembangunan baru dalam rangka menjawab dan menyelesaikan sekian persoalan global. Indonesia juga ikut ambil dalam negara deklarator dan bersedia untuk menjalankan kemitraan global yang berguna mengurangi kemiskinan yang saat ini menjadi masalah besar yang bagi negara di seluruh dunia, yang khususnya bagi negara yang bersatu berkembang. Deklarasi milenium ini dikenal sebagai proyek pembangunan Deklarasi milenium ini dikenal sebagai proyek pembangunan milenium yang bisa disebut sebagai Millennium Development Goals yang berlangsung pada tahun 2000 sampai 2015. MDGs sebagai proyek pembangunan memiliki 8 butir sasaran, yaitu 1. Mengakhiri kemiskinan dan kelaparan. 2. Mendidik universal. 3. Kesetaraan gender. 4. Kesehatan anak. 5. Kesehatan ibu. 6. Penanggulangan HIV atau AIDS. 7. Keberlanjutan lingkungan. 8. Kemitraan global. Next. Kearifan lokal, sebuah tinjauan konseptual. Nilai kearifan lokal merupakan wujud kesatuan dari 3 dasar. Nilai kearifan lokal dan
lokal. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, nilai ini identik dengan sifat-sifat atau hal yang berkepentingan, bermanfaat, dan berguna bagi manusia. Kearifan lokal yang terdiri dari kebudayaan, tradisi, pengetahuan, kreasi, dan seperangkat nilai-nilai lokal lainnya memiliki fungsi, yaitu 1. Konservasi dan pelestarian sumber alam. 2. Mengembangkan sumber daya manusia. 3. Pembangunan kebudayaan dan ilmu pengetahuan. 4. Petuah kepercayaan, sastra, dan pantangan. Analisis nilai kearifan lokal dan instrumen pembangunan Madura yang berkelanjutan. 3. Alasan utama pentingnya pengetahuan pembangunan Madura yang berkelanjutan melalui nilai kearifan lokal. 1. Madura adalah sebuah kawasan kepulauan yang terkait dari banyak pulau. Sebagai daerah kepulauan, sudah pasti jika di setiap daerah memiliki tipologi sosial alam berbeda. 2. Optimalisasi kebijakan otonomi daerah. Jika merujuk pada perundang pembangunan daerah, tujuan perencanaan pembangunan daerah tidak lain adalah mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya daerah. 3. Nilai lokal sebagai instrumen kontur kultur di tengah masifnya gerakan globalisasi yang semakin luas, merupakan suatu urgen bagi setiap daerah untuk dapat mempertahankan kebudayaan dan sekian nilai-nilai kearifan lokal. Next. Kesimpulan dan saran. Dari beberapa sumber materi yang kita dapatkan, dapat kami simpulkan bahwa peran negara dalam pembangunan konteks dunia ketiga memiliki peran yang cukup penting bagi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia saat ini. Dalam perspektif ekonomi dan sosial, untuk mendapatkan meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang dicapai, negara masih memerlukan kerjasama dalam mengelola sumber daya yang dimiliki oleh Indonesia sendiri. Tidak dapat dipungkiri bahwa hal ini juga menjadi suatu langkah untuk menjadi hubungan baik dengan negara lain. Oleh karena itu, diperlukan generasi mendatang untuk dapat menjaga hubungan baik dengan negara lain sekaligus mampu mengelola sendiri sumber alam yang masih tersisa nantinya. Saran yang dapat kami tuliskan ialah untuk pengelolaan sumber sendiri untuk bisa memunculkan lapangan pekerjaan yang baru dan meningkatkan perekonomian dalam negeri. Bukan hanya pengelolaan sumber daya alam saja, melainkan juga sumber daya manusia yang masih sangat rendah dalam bersosialisasi. Misalnya saja dengan suruh rutin mengadakan sosialisasi terkait toleransi, budaya antri sebagai atau hal-hal kecil untuk mengurangi budaya KKN yang masih sangat marak dilakukan di negara kita. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.